Halo, perkenalkan nama aku Maureen Kartika Maharani dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di video kali ini aku akan sedikit membagikan materi yang aku dapatkan dari mata kuliah Kesehatan Hutan. Di video kali ini aku akan sedikit sharing tentang definisi kesehatan hutan, perkembangan kesehatan hutan, urgensi kesehatan hutan, tujuan dan manfaat kesehatan hutan, dan ciri-ciri hutan yang baik. Dari yang aku dapatkan itu dari buku Kesehatan Hutan yang dikarang oleh Bapak Dr. Ahmad Syafi'i, SHUT MSI, dan juga Ibu Mahia Kartikasani, SHUT MSC. Judul bukunya itu Kesehatan Hutan, Penilaian Kesehatan Hutan Menggunakan Teknik Forest Health Monitoring. Jadi kalau kalian penasaran dengan kesehatan hutan, kalian bisa beli buku ini di situs-situs online. Aku juga udah survei harganya, dia ada di Bukalapak gitu. Harganya dari 60.000 sampai 65.000. Yang pertama kita masuk ke definisi dari kesehatan hutan itu sendiri. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesehatan sebenarnya suatu keadaan atau hal yang sehat. Sedangkan di Kamus Oxford itu dijelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan bebas dari penyakit atau luka. Kata kesehatan biasanya berkaitan erat dengan istilah-istilah di kedokteran. Namun, istilah kesehatan ini telah mengalami perkembangan sehingga di masa sekarang ini, kata kesehatan dapat digunakan di bidang non-kedokteran. Jadi salah satu bidang yang menggunakan kata kesehatan itu salah satunya bidang kehutanan. Jadi ada beberapa definisi kesehatan hutan menurut ahli kehutanan. Pertama itu ada menurut Dams dan Gales di tahun 1997. Nah, awalnya konsepsi kehutanan ini dibangun di atas perspektif ilmu manajemen penyakit hutan. Sedangkan Sunardi dan Widya Stuti di tahun 2007 itu mendefinisikan kesehatan hutan sebagai upaya untuk memadukan ilmu pengetahuan tentang ekosistem, dinamika populasi, dan genetika organisme pengganggu tumbuhan dengan melakukan pertimbangan ekonomi agar mengurangi resiko kerusakan di bawah ambang kerugian. Sedangkan menurut Nuhamara di tahun 2001, hutan itu dikatakan sehat apabila hutan tersebut dapat menjalankan fungsinya. Karena kita tahu sendiri fungsi hutan itu ada 3, fungsi lindung, fungsi produksi, dan fungsi konservasi. Yang terakhir yaitu menurut Kasno 2007 dan kawan-kawannya menyatakan bahwa kesehatan hutan itu merupakan suatu kriteria untuk pencapaian hutan secara lestari. Dari beberapa ahli kehutanan tadi, kalau kita simpulkan itu kesehatan hutan itu sebenarnya apabila suatu hutan itu dapat menjalankan fungsi-fungsinya, baik fungsi perlindungan bagi konservasi tanah dan air, konservasi, dan juga produksi. Fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan baik apabila tidak ada faktor pembatas seperti faktor abiotik dan biotik dari alam sekitarnya. Pada tahun 1980 berdirilah NAPAP atau National Acid Precipitation Assessment Program. NAPAP sendiri berfungsi untuk mempelajari penurunan atmosfer baik yang ada di ekosistem darat maupun di laut. Selanjutnya itu ada Forest Response Program atau FRS, terus juga ada NFS atau National Vegetation Survey. Mereka berkolaborasi sehingga muncullah kegiatan EMAP. EMAP ini Environmental Monitoring and Assessment Program. Kerusakan hutan ini menjadi isu global yang banyak diperhatikan, sehingga muncullah ITO atau International Timber Tropical Organization. ITO ini merupakan suatu kerjasama antara negara-negara dengan produsen dan konsumen yang bergerak di bidang komoditi kayu tropis. ITO ini sebenarnya suatu organisasi kerjasama antara pemerintah dengan negara-negara, produsen dan konsumen yang bergerak di bidang komoditi kayu tropis. Nah, kegiatan ITO ini biasanya bergerak di Sustainable Forest Management atau pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Sehingga pada tahun 1997 Indonesia itu sudah mulai belajar tentang teknik pemantauan kesehatan hutan. Kegiatan itu merupakan kegiatan ITO secara internasional yang mendapat dana dari pemerintah Amerika Serikat dan juga Jepang. Urgensi dengan adanya kesehatan hutan ini dilandaskan atas beberapa masalah. Masalah yang pertama yaitu masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang profesional. Yang kedua yaitu membutuhkan dana dan anggaran yang cukup besar.
Ketiga, itu belum tersedia data secara lengkap tentang kondisi kesehatan hutan di semua jenis pohon. Yang keempat, itu kurangnya teknologi dan informasi tentang kesehatan hutan itu sendiri. Yang kelima, itu belum adanya koordinasi dan kerjasama antara stakeholder dalam menangani masalah kesehatan hutan itu sendiri. Yang keenam, itu banyak stakeholder yang belum memahami betapa langkah-langkah yang dilakukan itu dapat memperburuk kesehatan hutan. Dan yang terakhir, yang paling inti menurut aku, itu kurangnya penegakan hukum. Lanjut ke tujuan dan manfaat dari kesehatan hutan itu sendiri. Sebenarnya tujuan dari kesehatan hutan itu satu, untuk mencapai kelestarian hutan. Nah, kelestarian hutan ini dicirikan dengan hutan dapat menopang kehidupan bagi manusia. Di mana hutan yang lestari itu biasanya dicirikan dengan hutan itu dapat menjalankan fungsi-fungsinya. Untuk manfaat kesehatan hutan itu kita pandang dari dua sisi, yaitu dari sisi ekologi dan sisi ekonomi. Sebenarnya kalau secara ekologi itu, hutan itu kalau sehat, dia dicirikan dengan adanya interaksi yang seimbang antara komponen-komponen di dalam hutan itu sendiri. Lebih simpelnya lagi, kalau berdasarkan sisi ekologi ini, dia untuk mencapai hutan yang lestari. Kalau di sisi ekonominya itu menguntungkan bagi para pengelola hutan untuk memonitoring dan mengevaluasi untuk menghindari adanya kerugian. Karena dalam pengelolaan hutan itu sendiri kita nggak mau kan sebenarnya ada kerugian dalam hutan yang kita kelola. Jadi manfaat hutan itu ada dua, secara ekologi dan ekonomi. Kalau dia secara ekologi, simpelnya itu untuk menciptakan hutan secara lestari. Tapi apabila kalau untuk fungsi ekonomi itu untuk mengurangi kerugian. Penilaian kesehatan hutan dikatakan sehat apabila tidak ada faktor abiotik dan biotik yang ada di dalam hutan itu mengancam kehidupan manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Mungkin bertanya-tanya, emang apa sih ciri-ciri hutan yang sehat itu? Apakah dia nggak ada penyakit sama sekali gitu? Jadi sebenarnya hutan yang sehat itu bukan hutan yang nggak punya penyakit sama sekali, tapi dia punya ciri-ciri untuk menuju hutan yang sehat itu. Apa aja sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu ada 5. Yang pertama dari 5 ciri kesehatan hutan itu adanya tutupan vegetasi secara rapat. Yang kedua itu siklus hidrologi terjaga dengan baik di hutan tersebut. Yang ketiga, kesuburan hutan di lokasi tersebut tetap terjaga. Yang keempat itu adanya interaksi antara faktor-faktor abiotik dan biotik. Tapi interaksi ini tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Dan yang kelima itu adanya suksesi yang berlangsung dengan baik. Mengenai ciri-ciri hutan yang sehat tadi udah aku sebutkan. Jadi bisa diingat bahwa hutan yang sehat itu bukan hutan yang tidak memiliki kerusakan sama sekali, tapi hutan yang sehat itu hutan yang memiliki ciri-ciri yang aku sebutkan tadi. Kenapa sih kita harus belajar tentang kesehatan hutan? Menurut aku untuk ilmu kesehatan hutan ini penting sih kita ketahui dan kita pahami, karena kita dituntut untuk mengetahui hutan itu seperti apa, karena kan di hutan itu banyak sekali kerusakan yang terjadi baik oleh manusia ataupun dari alam itu sendiri. Jadi apabila kita mengetahui nih kerusakan di hutan itu sendiri, jadi kita tuh bisa tahu apa aja sih langkah-langkahnya yang harus kita lakukan apabila kita menemukan kerusakan pohon di suatu hutan gitu. Nah, apabila kalian tertarik untuk mempelajari ilmu kesehatan hutan, kalian bisa baca di buku kesehatan hutan ini sendiri, karena menurut aku lengkap sih, karena udah ada kayak apa itu kesehatan hutan, terus pemantauan kesehatan hutan, penilaian kerusakan pohon, penilaian kondisi tajuk, penilaian biodiversitas, penilaian produktivitas, penilaian kualitas tapak, dan ada penilaian untuk kesehatan hutan. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa baca buku ini untuk mendapatkan ilmu tentang kesehatan hutan. Itu aja sih sebenarnya yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Semoga di video kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.